Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Sleman, Yogyakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya Erni Setiadi dari SMP Negeri 2 Sleman. Saya Alif Nuri dari SMP Negeri 1 Sleman. Saya Demar Pamungkas dari SMA Negeri 2 Negeri. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Demar. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Baik Bu Erni, jadi hari ini saya diberi tugas untuk menjadi observer Ibu nanti pada saat melakukan coaching bersama dengan coachingnya, sehingga saya harus benar-benar mengamati apakah coaching yang dilakukan oleh Bu Erni ini nanti sudah memenuhi alur tirta atau belum, begitu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Erni sebelum nanti kita melakukan coaching dan saya akan mengamati Ibu. Yang pertama adalah apakah Ibu Erni ini saya ingin diminta untuk membantu mengembangkan di bagian kompetensi yang mana? Untuk proses coaching yang akan saya lakukan, saya ingin meminta Pak Damar selaku observer untuk membantu saya dalam mengembangkan kompetensi, present, dan mendengarkan aktif kayaknya Pak. Oh, begitu. Kenapa? Kira-kira kenapa Ibu melihat? Karena saya sulit sekali fokus ya ketika menghadapi coaching nanti. Oh begitu, baik. Coba nanti akan saya perhatikan fokus berada di bagian itu ya, karena Ibu memang menghendaki penguatan di bagian tersebut. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati secara lebih detail lagi? Mungkin bagian mendengarkan aktif ya Pak ya, karena di bagian itu kan nanti ketahuan respon saya seperti apa. Kalau saya nggak aktif mendengarkan, pasti saya tidak akan fokus juga jawaban-jawaban dari saya. Gitu Pak. Saya paham karena juga saya pernah berada di posisi Ibu. Kemudian yang ketiga Ibu, saya akan bertanya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada hari ini. Iya, kemampuan mendengarkan aktif bagi saya sangat sulit ya. Jadi pada akhirnya kemampuan saya dalam coaching tidak maksimal karena saya kurang fokus, kurang mendengarkan aktif. Akhirnya jawaban-jawaban saya jadi kemana-mana gitu. Nah, jadi kurang sekali maksimal. Saya menilainya seperti itu. Oke, baik. Tentunya nanti untuk bisa mendapatkan jawaban yang baik dan Ibu dapat mendengarkan secara aktif, tentunya juga Ibu juga harus dapat memberikan pertanyaan yang tepat gitu ya. Yang terakhir ini Ibu, sebelum kita nanti melakukan coaching, Ibu melakukan coaching dan akan saya amati, harapan dari observasi yang akan saya lakukan ini nanti kepada Ibu itu apa? Harapan saya setelah nanti diobservasi oleh Pak Damar, saya mendapat masukan-masukan yang membangun dan pada akhirnya memperbaiki kemampuan saya dalam mendengarkan aktif di proses coaching selanjutnya. Baik, Ibu, berarti saya kira apa yang saya inginkan untuk diketahui bersama dengan Ibu Erni tentunya nanti akan saya lakukan dengan sebaik mungkin dan harapan kita bersama nanti saya akan dapat memberikan masukan yang terbaik untuk Bu Erni. Siap Pak Damar. Terima kasih, monggo segera bersiap. Iya, siap. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bu Erni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Pak Alif katanya kemarin pengen ketemu saya kan ya? Betul. Iya. Saya udah nyari waktu ya. Oh gitu. Akhirnya kita ketemu ya Pak ya? Iya, akhirnya ketemu. Apa sih Pak kira-kira yang pengen disampaikan ke saya, ada permasalahan apa yang bisa saya bantu? Ya sebenarnya saya tuh pengen bercerita tentang anak-anak, yaitu mereka itu terkendala dengan kedisiplinan. Gitu. Salah satunya misalnya terlambat masuk kelas atau berangkatnya mepet banget dengan bel masuk gitu. Oh gitu. Iya. Udah sering ya kayak gitu? Sering Bu, hampir tiap hari gitu. Hampir tiap hari. Oke.
Lalu dari permasalahan yang Pak Alif ceritakan, terus Pak Alif pengen dari percakapan kita ini apa yang diharapkan Pak Alif sih? Dari percakapan ini saya nanti berharap setelah kita kegiatan ini nanti berdampak pada anak bisa dapat hadir tepat waktu, minimal kalau berangkat mepet banget. Jadi kedisiplinan anak itu lebih baik. Oke, jadi bisa saya simpulkan dari percakapan kita ini sampai akhir nanti Pak Alif mengharapkan ada perubahan kedisiplinan murid gitu ya, Iya, menjadi betul lebih sekali. meningkat gitu ya Pak ya. Oke, kalau menurut Pak Alif sendiri, murid yang disiplin itu yang seperti apa sih Pak? Yang jelas yang utama yaitu untuk yang kelihatan ya. Jadi dapat berangkat di awal waktu. Jadi walaupun dia nggak terlambat tapi tetap dia itu nggak mepet banget gitu waktunya seperti itu. Kemudian masuk kelas juga nggak terlambat sendiri. Gitu ya, pengennya seperti itu ya, Iya. yang idealnya disiplin menurut Pak Alif ya. Iya. Oke. Kalau saat ini dari penilaian Pak Alif nih, dari angka 1 sampai 10 nih Pak Alif, kedisiplinan murid Pak Alif itu di angka berapa? Angka 6 Bu. Angka 6 Iya. ya. Oke. Kenapa kok bisa menilai di angka 6? Ya khususnya untuk yang saya walikan itu ada beberapa anak yang berangkatnya itu mepet sekali Bu. Iya, mepet sekali, kadang-kadang ada yang terlambat seperti itu. Oke, dan intens ya seperti itu. Iya, intens. Oke, dari angka 6 tadi nih harapan Pak Alif setelah kita melakukan coaching meningkat di angka berapa nih Pak Alif? Ya, harapannya bisa 9 atau 10. Oke, Iya. 9 atau maksimal 10 Iya, gitu ya Pak. betul Semoga sekali. nanti bisa. Iya. Untuk mewujudkan angka 10 ini kedisiplinan murid, rencana apa nih kira-kira yang sudah dimiliki Pak Alif gitu? Untuk rencananya nanti pertama saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru mengaku, kemudian guru BK tadi masuk juga, dan juga orang tua Bu. Orang tua itu kan orang tua kan berhubungan langsung dengan anak-anak tersebut. Jadi otomatis kendala di rumah kenapa kok bisa terlambat, nah itu bisa saya tahu seperti itu. Oke, jadi ada kolaborasi ya Pak antara guru mengaku, wali kelas sama orang tua gitu ya. Oke. Langkah lain lagi apa kira-kira Pak yang terbesit di pikiran Pak Alif? Yang jelas setiap nanti berkoordinasi dengan lingkungan sekolah untuk setiap pagi itu diadakan kegiatan ini Bu, penanaman kedisiplinan ya, seperti misalnya pas upacara itu nanti disampaikan tentang kedisiplinan seperti itu. Oke, berarti ada kolaborasi dan koordinasi gitu ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu nih untuk melakukan hal itu tadi kolaborasi dan koordinasi, dukungan yang Pak Alif butuhkan itu dalam bentuk apa nih Pak? Yang jelas dukungan support dari lingkungan sekolah, kemudian dari orang tua juga, dari bapak ibu guru juga seperti itu. Jadi intinya kekonsistenan dalam menegakkan kedisiplinan. Oke, berarti untuk melakukan apa yang sudah Pak Alif rencanakan, mulai dari koordinasi dan kolaborasi ini, Pak Alif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak gitu ya Pak. Betul sekali. Mulai dari kepala sekolah gitu ya Pak ya. Jelas. Oke, idenya Pak Alif sudah luar biasa sekali nih. Ide-ide cemerlang tadi semoga bisa terlaksana. Tapi kira-kira kapan nih Pak Alif akan memulai melakukan ide yang sudah Pak Alif sebutkan tadi? Sebenarnya ide itu sudah berproses, tapi nanti kita lihat mungkin dalam 2 minggu ke depan apakah nanti hasilnya seperti apa, itu nanti bisa kita amati. Oke, berarti sebenarnya apa yang Pak Alif rencanakan ini sudah mulai terlaksana ya Pak? Iya, sudah tapi mungkin belum maksimal gitu ya. Betul sekali. Oke, kemudian kira-kira nih Pak Alif nanti kalau sudah terencana, sudah dilaksanakan, kapan kita mau ketemu lagi nih Pak Alif untuk melaksanakan refleksi? Mungkin bisa setelah tadi deadline tadi 2 minggu lebih gitu ya, atau 3 minggu, nah nanti kita bisa bertemu kembali untuk refleksi gitu. Oke, iya. Berarti Pak Alif bisa saya simpulkan bahwa permasalahan Pak Alif itu tadi ingin meningkatkan kedisiplinan murid di sekolah ya. Iya, dan Pak Alif itu tadi punya nilai angka 1 sampai 10, Pak Alif menilai kedisiplinan murid itu di angka 6 ya Pak ya. Iya. Dan ingin meningkatkan di angka 10 dengan cara koordinasi
dan kolaborasi dengan berbagai pihak tadi. Dan Betul proses sekali. itu sudah berjalan, hanya perlu dimaksimalkan begitu ya Pak Iya, ya. betul. Dan kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi Iya. untuk refleksi, begitu? Siap, Bu. Iya. Oke. Nah, dari pertemuan kita nih, apa yang Pak Alif dapatkan? Tentunya saya senang bisa berbagi tentang kedisiplinan, terus kita bisa sharing-sharing tentang hal ini, dan juga saya bisa menyampaikan apa yang menjadi pikiran saya selama ini. Oke. Perasaannya gimana nih Pak? Perasaannya senang bisa berbagi, kemudian ada hal baru yang jelas yang sebelumnya saya baru terpikirkan, tapi hari ini terlontarkan dan harus saya kerjakan seperti itu. Oke Pak, semangat Iya. selalu ya Pak ya. Semoga nanti apa yang sudah Pak Alif rencanakan dan mulai berjalan ini dapat hasilnya lebih maksimal. Kemudian anak bisa lebih disiplin sesuai dengan harapan Pak Alif dan sekolah ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, ada mungkin yang mau disampaikan lagi ke saya? Saya kira sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, semoga membantu dan kita akan bertemu 2 minggu lagi Pak Alif untuk melakukan refleksi. Oke, siap. Terima kasih Pak Alif. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Baik, Bu Erni, tadi proses coaching sudah dilakukan oleh Bu Erni dengan coachingnya. Kemudian saya juga sudah selesai mengamati sesuai dengan request dari Bu Erni. Ada beberapa bagian yang saya tekankan di dalam pengamatan tersebut. Namun kemudian saya akan bertanya terlebih dulu kepada Ibu Erni tentang proses coaching hari ini. Menurut Bu Erni, bagaimana performa Ibu Erni dalam kompetensi pada coaching hari ini? Ya, saya tadi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan secara aktif gitu ya Pak Damar ya. Dan dari mendengarkan aktif itu memang ada sedikit perubahan, artinya saya bisa lebih fokus dalam menjawab pertanyaan dan tidak melenceng kemana-mana gitu Pak, jawaban-jawaban saya. Oke, baik. Artinya Ibu sudah merasa ada perbaikan dalam kompetensi mendengarkan aktif ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa penilaian tersebut demikian adanya? Oke, kenapa saya menilai diri saya tadi sudah lebih baik dari sebelumnya? Ya, tadi jawaban-jawaban yang saya berikan sudah runtut, saya sudah fokus pada alur tirta gitu ya. Saya sudah berusaha dari awal sampai akhir, alur tirta tetap saya lengkapi, saya tunjukkan kepada coach saya. Baik Ibu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sangat boleh Pak, silakan. Baik, mohon izin ya, Ya. akan saya sampaikan hasil pengamatan saya pada saat Ibu melakukan coaching pada hari ini. Jadi hari ini tadi saya amati pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan coaching sudah cukup baik, sudah bisa mendengarkan secara aktif, dan presence juga sudah kelihatan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang cukup berbobot. Namun demikian mungkin ada beberapa bagian yang terlalu melebar pertanyaannya Ibu menurut saya. Jadi kurang fokus pada konten yang ingin kita tuju. Jadi hasil pengamatan saya seperti ini Ibu. Kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Iya, saya sepakat juga sih. Kadang-kadang kan fokus saya tadi juga agak bubar gitu ya, nggak sepenuhnya hadir gitu. Nah itu artinya memang saya harus meningkatkan lagi nih Pak kemampuan untuk mendengarkan aktif tadi. Mungkin dimulai dari fokus dulu sih, gitu. Iya baik ya, dimulai dari fokus. Nah ini hal yang cukup baik dan saya kira Ibu sudah berusaha tadi untuk bisa lebih fokus lagi, dan benar-benar ini adalah satu hal sisi yang harus Ibu kembangkan. Kemudian kalau merujuk ke standar yang seharusnya, memang ada bagian sedikit saja yang belum terpenuhi, namun itu saya kira bisa Ibu latih lagi. Kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Iya, saya sepakat sekali. Pasti nanti saya akan berlatih terus untuk meningkatkan kemampuan mendengar aktif saya nanti. Setelah ini Ibu, setelah selesai coaching, kemudian sudah memperoleh banyak informasi dari saya sebagai observer, kira-kira tindak lanjut Ibu ke depan bagaimana?
tindak lanjutnya nanti saya akan melatih terus fokus saya karena itu akan berpengaruh terhadap kemampuan saya mendengarkan aktif. Kemudian saya akan mungkin sering melatih fokus dengan teknik stop ya yang sudah kita dapat gitu ya. Mungkin itu bisa saya gunakan. Mungkin itu Pak. Ya, oke, baik Ibu. Berkaitan dengan hal tersebut, akhirnya Ibu sudah berusaha untuk nanti mengembangkan dengan teknik stop juga sudah cukup bagus juga. Artinya nanti di bagian fokus itu nanti Ibu harus benar-benar ya dilatih lagi. Jadi semua saya yakin kalau dilakukan dengan berulang-ulang, berlatih bersama pakar mungkin tentunya itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira nanti Ibu akan melakukan coaching lagi kapan, bersama siapa, dan bagaimana? Iya, nanti tentunya melakukan coaching saya sesuai kebutuhan Pak. Kalau misal ada yang meminta saya untuk atau minta pendapat saya akan melakukan coaching karena bagaimanapun jam terbang itu akan melatih kemampuan kita dalam proses coaching ya Pak. Mungkin itu sih Pak. Baik Ibu, saya kira demikian hasil pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat meningkatkan performa Ibu, terutama dalam pembelajaran dan coaching. Gitu Bu Erni. Terima kasih Pak Damar. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Damar. Waalaikumsalam Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Agak sedikit capek tapi insya Allah sehat. Pak Damar, di sini saya sebagai observer ya. Untuk pertama, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian mengenai kompetensi inti coaching. Baik. Coach dan coaching akan diamati berdasarkan rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian bagaimana pertanyaan berbobot atau tidak. Bagaimana menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bapak. Siapa? Yang pertama, apakah apa yang Bapak ingin bantu tentang pengembangan kompetensi yang ini? Saya ingin dibantu dalam kompetensi mendengarkan orang dengan baik, gitu Pak. Karena selama ini mungkin saya terlalu banyak bicara, jadi kurang dalam mendengarkan. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja atau ada yang lain? Presence mungkin, karena kadang-kadang saya sedikit agak sering mudah terganggu dengan kondisi situasi di sekitar. Oke, baik Pak. Kemudian bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Di bagian presence itu Pak. Presence. Jadi saya diamati apakah ada perkembangan atau tidak. Baik Pak. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Baik, kalau saya sangat berharap apa yang akan kita lakukan, kita kembangkan hari ini dapat meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam coaching, sehingga nanti saya dapat memberikan pelayanan kepada orang lain juga dengan baik. Begitu. Baik Bapak, kemudian yang terakhir apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bapak? Baik, harapan saya nanti saya akan dapat memperoleh banyak masukan dari Bapak sebagai observer, masukan tentang apa yang sudah saya lakukan, di bagian mana kekurangan saya dan bagian mana yang harus di-push lagi untuk dipertajam. Baik, mungkin itu saja Bapak Damar. Siap. Ya, nanti silahkan Bapak untuk berkegiatan berikutnya. Siapa? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Sehat. Sehat. Bagaimana pengalaman dengan anak-anak hari ini? Hari ini luar biasa ya, anak-anak selalu dengan keunikannya masing-masing Pak. Itu menjadi penyemangat kita ya. Iya, untuk, pasti. memperbaiki perbaikan pembelajaran. Baik, Bu Erni, beberapa waktu yang lalu Ibu ingin bertemu dengan saya. Kebetulan hari ini saya ada waktu cukup luang. Kira-kira sebenarnya ada apa gerangan? Kenapa Ibu mencari saya?
Iya, jadi saya tuh ada pada masa kebingungan yang luar biasa gitu ya Pak ya. Saya kan newcomer nih di sekolah saya. Saya tuh pendatang baru di sekolah saya, di mana rekan-rekan saya itu sangat bervariasi usianya. Banyak yang lebih sepuh dan mau pensiun gitu ya, intinya itu. Senior ya? Senior. Nah, ya mungkin ini mengenai apa ya, tradisi di mana junior ada senior gitu ya. Nah, cuma permasalahannya gini Pak, saya mendapat masukan dari anak-anak kaitannya dengan beberapa guru yang metode pembelajarannya itu masih cara-cara lama gitu Pak, dan ini didominasi oleh guru-guru yang sudah sepuh gitu. Jadi saya cuma bingung gitu, gimana ya saya cara menyampaikannya, nanti saya dikira menggurui. Itu sih permasalahannya. Oke, baik. Jadi sedikit unik, namun saya kira ini jadi permasalahan yang ada di beberapa sekolah juga. Jadi senioritas, kemudian mereka masih mengajar dengan gaya-gaya konvensional dan tidak berpihak pada anak itu ya. Iya. Oke, baik. Ibu Erni, hari ini setelah bertemu dengan saya, harapannya itu pengennya bagaimana? Iya, harapan saya nanti setelah ketemu dengan Pak Damar ini, saya bisa memberi masukan dengan cara yang baik, tidak menyinggung gitu ya kepada guru-guru tersebut, untuk memperbaiki metode pembelajarannya sehingga anak itu lebih nyaman, lebih senang, lebih bisa menjalani pembelajaran dengan baik. Gitu sih Pak. Oke, baik Bu Erni. Jadi kita akan berbicara seputar guru yang inovatif, gitu ya Iya, maksudnya. betul. Jadi harapannya guru-guru yang senior pun nanti juga mereka akan tetap belajar, berkembang, kemudian mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Itu kan harapannya. Iya. Oke, baik. Kira-kira ini menurut Bu Erni itu guru-guru yang inovatif, guru-guru yang senior itu harusnya seperti apa? Iya, idealnya kalau menurut saya inovatif itu tidak memandang usia ya. Artinya kita sebagai guru itu belajar sepanjang hayat gitu, bisa mengikuti perkembangannya. Itu tadi sesuai pendidikan kehadian, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kayaknya kodrat zaman ini belum bisa diikuti oleh guru-guru yang sepuh itu tadi ya. Idealnya mereka bisa dong dengan memanfaatkan IT gitu, mengikuti anak sesuai usianya, sesuai kebutuhan belajarnya gitu Pak menurut saya. Oke, baik. Bu Erni. Kemudian kalau di kasus Ibu Erni ini di sekolah Bu Erni, kira-kira Bapak Ibu guru yang senior tersebut di dalam rentang penilaian guru yang inovatif itu berada di rentang berapa? 1 sampai 10? Kemungkinan 6 ya Pak ya? Ada di angka 6 saja ya? Oke, baik. Kalau berada di rentang angka 6 artinya masih cukup banyak ini bisa di-push. Kira-kira target dari Bu Erni mereka akan bisa di-push di level berapa? 9 lah Pak ya. 9 bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kalau Ibu Erni sudah bisa nantinya harapannya bisa mengangkat atau mendorong teman-teman guru yang senior ini nanti berada di level 9, lalu rencananya apa ini Ibu yang akan dilakukan nantinya? Kalau saya ada rencana untuk pertama saya nggak bisa melangkahi kepala sekolah ya. Bagaimanapun kepala sekolah itu punya hasil supervisi sebenarnya untuk guru-gurunya yang kurang inovatif yang mana, yang inovatif yang mana. Nah, di sisi lain itu juga tantangan memberi masukan kepada kepala sekolah itu. Saya juga khawatir nanti saya dikira menggurui kepala sekolah juga kan. Jadi itu juga sangat membingungkan untuk saya. Tapi saya punya alternatif lain dengan memberi masukan kepada melalui wakil kepala sekolah dulu, biar wakil kepala sekolah nanti yang masuk ke kepala sekolah gitu. Jadi mereka sharing. Kalau saya kayaknya terlalu jauh gitu untuk memberi masukan kepada kepala sekolah. Oke, baik. Jadi kira-kira rencana yang akan dilakukan oleh Bu Erni tentunya ujung tombaknya berada di kepala sekolah gitu ya, untuk bisa dapat memberikan kebijakan terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Oke. Untuk melakukan rencana tersebut Ibu, jadi tadi sudah berencana untuk melobi kepala sekolah, kalau kesulitan berada minta bantuan dari kepala sekolah, kira-kira dukungan apa lagi yang dibutuhkan? Dukungan dari teman-teman yang ahli di IT, ahli di inovasi pembelajaran mungkin sangat dibutuhkan supaya kita bisa melakukan sosialisasi bareng-bareng gitu. Artinya nggak cuma saya juga yang dijudge nanti sok-sokan gitu. Kalau bareng-bareng kan kami yang muda-muda bersatu gitu memberikan sosialisasi kepada guru yang sepuh-sepuh
tentang pemanfaatan IT, tentang inovasi game dan sebagainya. Oke, baik Bu Eri, sedikit banyak saya sudah mendapat ini menangkap apa yang akan dilakukan oleh Bu Erni. Tadi sudah akan mencoba untuk bekerja sama dengan kepala sekolah dalam hal ini untuk memberikan kebijakan, kemudian bekerja sama berkolaborasi dengan guru-guru yang handal di IT untuk dapat mengajarkan kepada guru-guru senior, begitu ya harapannya. Nah, kira-kira rencana tersebut akan Ibu realisasikan kapan? Iya, ini kan sudah akhir semester ya Pak ya. Jadi saya harapannya nanti di semester 2 sudah ada perubahan gitu. Jadi mungkin awal bulan depan gitu akan mulai saya koordinasikan dengan wakil kepala sekolah. Kemudian kalau wakil kepala sekolah sudah mulai berbicara dengan kepala sekolah, baru saya akan menggandeng teman-teman tadi ya yang ahli IT dan yang inovasinya bagus-bagus untuk sama-sama memberikan sosialisasi dan belajar bareng gitu Pak. Oke, bagus sekali. Saya kira apa langkah yang Ibu Erni rencanakan, saya kira ini menjadi sebuah solusi dari keresahan Ibu di awal tadi yang sudah resah karena guru-guru senior yang kurang inovatif, mereka yang mengajar dengan gaya pembelajaran di masa lalu gitu ya, sehingga anak-anak tenggelam di masa lalu. Nah ini saya kira sudah cukup bagus Ibu. Nanti Ibu tinggal melangkah untuk merencanakan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian ke tahap-tahap selanjutnya sampai dapat mensosialisasikan tentang IT kepada guru senior. Baik, Ibu Erni, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Iya, perasaan saya jadi lebih lega sih Pak. Pada akhirnya yang saya rencanakan tadinya ragu-ragu, sekarang saya sudah mendapat penguatan untuk benar-benar merealisasikan hal yang sudah saya rencanakan tadi gitu Pak. Oke, baik Ibu. Dari setelah dapat penguatan ini, Ibu menjadi lebih percaya diri ya untuk melakukan rencana yang akan dilakukan. Baik. Iya. Ibu, semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat dan Ibu akan dapat melangkah melaksanakan rencana dengan baik ke depannya. Begitu Ibu Erni? Baik Pak Damar, terima kasih sekali untuk waktu dan masukannya. Sama-sama. Kemudian sampai jumpa lagi. Saya berharap di pertemuan besok saat saya bertemu dengan Bu Erni, saya akan Ibu dapat memberikan refleksi lagi perkembangannya sampai sejauh mana. Siap, begitu Pak Damar. Di Bu Erni, selamat bekerja. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Damar. Waalaikumsalam Pak. Setelah Bapak melakukan kegiatan coaching tadi, bagaimana Bapak menilai diri sendiri performa dalam kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi? Secara garis besar saya sudah cukup puas dengan apa yang sudah saya lakukan tadi saat melakukan coaching bersama dengan coach. Namun demikian memang saya merasa ada beberapa bagian yang saya masih merasa kok itu belum maksimal gitu Pak. Kemudian apa yang membuat Bapak itu menilai demikian? Saya merasa kurang bisa menyerap semua apa yang disampaikan oleh coaching gitu. Ada beberapa bagian itu yang ternyata tidak tertangkap oleh saya. Yang coaching sampaikan ada, katakanlah tadi ada 5 part yang dia sampaikan, ternyata saya hanya bisa menangkap 4 yang kemudian dapat saya berikan sebagai feedback kepada coaching gitu Pak. Jadi belum bisa semua dapat saya serap. Baik Bapak, kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Siap Bapak, terima kasih. Ya, tadi saya lihat Bapak sudah bisa fokus, kemudian bisa menyampaikan dengan baik, kemudian juga bisa mengikuti kegiatan menyampaikan coach dengan baik juga. Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang apa yang saya sampaikan ini? Saya rasa mungkin itu bagian yang terbaik dari saya ya Pak ya, selain dari sisi-sisi yang kurang tadi. Saya kira mungkin itu bagian yang saya kuasai, yang saya pahami, sehingga saya merasa performa saya
maksimal atau optimal di bagian tersebut. Walaupun masih ada beberapa bagian yang saya merasa memang itu belum maksimal. Gitu. Menurut Bapak Damar, kira-kira bagian apa yang perlu Bapak Damar kembangkan lagi untuk ke depannya biar lebih baik seperti itu? Bagian yang perlu saya dalami tentu saja di bagian pemahaman permasalahan, kemudian teknik untuk menganalisis solusi. Memang coaching sudah mempunyai beberapa solusi, namun memang harapan saya sih saya juga memahami, menguasai materi sehingga saya dapat memberikan penguatan begitu, penguatan dari solusi yang sudah ditemukan oleh coaching itu sendiri, Pak. Oke, baik Bapak, dari diskusi yang kita lakukan ini apakah sudah terbayangkan untuk rencana untuk meningkatkan performa lagi? Ya Pak, saya sudah berencana ya nanti untuk berusaha untuk meningkatkan performa dalam coaching saya gitu. Oke, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Perasaan saya saat ini juga sudah cukup lega, sudah dapat melakukan coaching bersama dengan coaching, kemudian dari feedback coaching sendiri beliau sudah merasa lega dengan apa yang sudah kita lakukan. Artinya hasil diskusi kami hari ini tadi sudah dapat menemukan solusi bersama begitu, Pak. Oke, baik Pak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai observer hari ini ya Pak. Siap, mungkin. Terima kasih Bapak atas banyak masukan. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam Bu Erni. Gimana kabarnya nih Pak Alif? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, hari ini Pak Alif akan melakukan coaching ya Pak. Namun sebelum coaching dilaksanakan, izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian mengenai kompetensi coaching ya. Nanti coach dan coachee akan diamati berdasarkan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana pertanyaannya berbobot atau tidak, dan bagaimana prinsip coaching yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ini diterapkan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Alif ya. Pak Alif ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak Alif? Saya ingin dibantu dalam pengembangan kompetensi pertanyaan berbobot. Oke, jadi Pak Alif nanti ingin saya bantu untuk mengembangkan pertanyaan berbobot nih. Kemudian hanya pertanyaan berbobot atau ada yang lain nih? Iya, sama Presentnya. Lalu bagian yang mana yang nanti ingin saya amati Pak? Bagian yang present aja. Oke. Kemudian menurut Pak Alif sendiri nih, bagaimana penilaian Pak Alif terhadap apa yang akan kita kembangkan nih? Penilaian saya terhadap kemampuan present atau kehadiran penuh belum maksimal Bu. Jadi nanti perlu perhatian yang khusus untuk itu. Oke, baik. Harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Pak? Nanti dari kegiatan ini saya berharap dapat meningkatkan kemampuan saya khususnya dalam present study. Oke Pak Alif, berarti nanti Pak Alif akan fokus saya amati di bagian mendengarkan aktif dan present, tapi dikhususkan ke present. Nanti harapannya Pak Alif adalah ingin meningkatkan kemampuan present sehingga lebih maksimal dalam pelaksanaan coaching gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke, ini adalah percakapan para observer yang nantinya diharapkan Pak Alif lebih maksimal dalam coaching. Nanti setelah coaching kita akan ada percakapan pasca observasi. Begitu ya Pak ya? Ya, baik. Oke, selamat melaksanakan coaching Pak Alif. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum Pak Damar. Waalaikumsalam Pak Alif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Alif sehat hari ini, walaupun ada sedikit permasalahan. Oh iya, kemarin pengen bertemu saya ya Pak? Iya Pak. Nah ini bisa ketemu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin kendala apa gitu? Siap Pak Alif, terima kasih. Yang pertama atas waktunya, kemudian yang kedua kesempatan untuk bisa mendengarkan apa keluhan saya Pak. Jadi begini Pak, selama ini saya kan berada di tim kesiswaan Pak. Kemudian hampir setiap hari itu saya selalu melihat anak-anak
itu terutama yang putra itu pada saat di sekolah itu sering kali bajunya itu dikeluarkan, padahal di dalam kesepakatan kita itu sudah disampaikan berulang kali bahwa kedisiplinan dalam berpakaian itu harus selalu diperhatikan, baju dipakai rapi dan seterusnya. Itu saat ini menjadi permasalahan bagi saya Pak itu. Oh, baik Pak. Dari pertemuan ini, kalau saya ambil dari itu, Bapak ingin mendapatkan solusi tentang kedisiplinan anak dalam berpakaian. Iya, iya Pak, iya Pak, betul Pak. Menurut pengamatan Bapak, murid yang berhasil dalam kegiatan tersebut, dalam kedisiplinan itu yang seperti apa yang nanti Bapak harapkan itu? Baik, jadi saya itu selalu berharap bahwa semua peserta didik pada saat berada di sekolah itu selalu berpakaian dengan rapi. Kenapa? Karena eh, image seseorang terhadap orang lain itu kesan pertama adalah penampilannya. Kalau penampilannya sudah rapi, pasti akan berpikiran, oh anak ini anak yang istilahnya nurut gitu, tidak anak yang bandel begitu. Itu kan seperti itu. Jadi harapan saya nanti anak-anak itu akan di samping disiplin yang lain ya disiplin waktu, kedatangan dan sebagainya juga disiplin dalam berpakaian gitu Pak. Baik Pak. Kalau siswa itu dikatakan berhasil itu misalnya nilainya 10 ya Pak. Nah kemudian kalau siswa Bapak saat ini seperti yang Bapak sampaikan itu kira-kira berada pada nilai berapa jika dinilai dari 1 sampai 10 gitu Pak? Saya kira saat ini anak-anak tersebut terutama yang putra ini karena seringkali yang dikeluarkan bajunya itu yang putra yang tidak rapi itu adalah berada di rentang skor 6 sih menurut saya Pak. 6 ya? 6 ya. Kira-kira menurut Bapak itu dari pandangan Bapak itu nanti bisa Bapak tingkatkan menjadi berapa? Apakah bisa 10 atau mungkin 9? Kalau rentang 1 sampai 10 saya sangat optimis bisa mencapai rentang 10. 10 ya. Kemudian perlu nggak ada yang mungkin yang bisa Bapak bantu ide mungkin yang bisa diwujudkan Bapak agar berikutnya bisa disiplin, mungkin solusi dari Bapak yang sudah terpikirkan. Baik Bapak, jadi selama ini tuh anak-anak itu setiap kali bertemu dengan saya, bagi mereka yang tidak berbajunya dikeluarkan buru-buru. Jadi hanya pada saat bertemu dengan saya atau dari kejauhan sudah melihat saya gitu baru bajunya dirapikan. Nah, solusi dari saya sebenarnya saya sudah berusaha untuk bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat guru yang lain untuk yuk bareng-bareng ini kita kalau gerakan ini tidak masif dilakukan bersama saya tidak yakin bisa berhasil. Artinya kata kuncinya adalah dikolaborasi bersama Pak. Gitu. Berarti tadi Bapak ingin berkolaborasi dengan tentunya kepala sekolah, rekan sejawat gitu ya, enggak bekerja secara sendiri. Betul. Kemudian kendalanya mungkin Bapak, yang mungkin terpikirkan kendalanya apa? Mungkin yang akan didapatkan gitu. Baik, kendalanya adalah ada beberapa guru mungkin ya concernnya tidak di sana Pak. Jadi concernnya tidak terlalu memperhatikan di kerapian, kedisiplinan dalam berpakaian sehingga sedikit agak abai. Itu menjadi salah satu kendala bagi saya sehingga bagaimana caranya nanti mereka juga bisa ikut terlibat untuk membantu kami begitu. Baik Bapak, mungkin ada solusi lain untuk yang mungkin terpikirkan atau baru itu saja? Saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Harapan saya nanti apa yang tim kesiswaan ini inginkan itu nanti dapat disampaikan setiap kali Bapak Kepala Sekolah melakukan briefing, disampaikan kepada Bapak Ibu Guru sehingga semua akan tahu dan satu kata satu bahasa untuk memperhatikan kerapian disiplin anak dalam berpakaian begitu Pak. Tentunya kekompakan ya Pak. Iya Pak. Kemudian kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak yang dibutuhkan untuk merealisasikan yang sudah Bapak rencanakan tadi? Baik,
Kalau gerakan ini masih dilakukan bersama, saya yakin tidak butuh waktu yang lama. Bisa jadi eh, kurang lebih 3 minggu itu sudah bisa tercapai. Saya yakin pasti bisa tercapai. 3 minggu. Ya. Ya, oke. Mungkin itu ya Pak. Mungkin untuk nanti 3 minggu lagi kita bisa refleksi apa Siap. yang sudah Bapak sampaikan tadi. Siap, Pak. Saya ingin mendengar keberhasilannya Ya. atau prosesnya sudah seperti apa. Baik Pak. Kayak gini. Mungkin ada yang kemudian bagaimana perasaan Bapak sekarang? Iya, baik Pak. Saat ini saya jadi lebih plong, kemudian lebih percaya diri, artinya apa solusi yang sudah terpikirkan di pikiran saya ini mendapat dukungan penuh dari orang lain, terutama Bapak, sehingga saya akan merasa lebih percaya diri untuk melangkah, gitu Pak. Oke, mungkin ada lagi Pak? Saya kira itu mungkin dulu Pak. Itu Nanti ya. saya butuh waktu untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Oh iya, oke. Sampai berjumpa lagi nanti 2 minggu ke depan ya Pak. Baik, Untuk Pak. kabar baiknya tentang rencana Bapak yang luar biasa ini. Siap Bapak. Terima Oke. kasih Pak Alif atas supportnya, sehingga saya nanti siap untuk melakukan perbaikan. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam Bu Ermi. Iya, alhamdulillah tadi Pak Alif sudah melaksanakan proses coaching ya Pak dengan Iya. coaching ya. Menurut Pak Alif sendiri nih bagaimana menilai performa kompetensi yang dimiliki Pak Alif tadi? Saya tadi dari kegiatan itu saya sudah bisa melaksanakan kehadiran penuh dengan baik, tentunya seperti yang sudah saya harapkan gitu. Oke. Walaupun belum maksimal. Baik. Apa yang membuat Pak Alif menilai demikian nih Pak Alif? Ya, karena saya bisa fokus untuk mendengarkan fokus untuk mendengarkan coaching dengan maksimal dan tidak lirik kanan kiri dan seperti Oke. itu. Walaupun ada lirik kanan kiri sedikit. Oke, baik. Tapi sudah lebih baik ya Pak Iya. ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Bu Ermi. Iya, saya mengamati tadi pada saat Pak Alif sedang melaksanakan proses coaching memang sudah lebih fokus gitu ya, sudah sesuai standar gitu, artinya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Lalu bagaimana nih tentang pendapat saya? Benar nggak ya kira-kira pendapat saya itu? Iya, betul sekali Bu. Ya seperti tadi saya sampaikan, saya sudah bisa fokus tidak lirik kanan kiri, cuma ya sedikit banyak lirik kanan kiri. Iya betul. Nah, saya juga melihat ada beberapa hal memang yang perlu dikembangkan. Misalnya tadi ya tentang pandangan mata itu bisa lebih difokuskan kepada coaching supaya nanti Pak Alif juga bisa fokus mendengarkan secara aktif ya efeknya gitu. Kemudian Pak Alif untuk kompetensi yang sudah dimiliki Pak Alif ini, rencana tindak lanjut apa yang akan Pak Alif lakukan agar kemampuan presennya nanti lebih baik? Tentunya saya akan terus belajar Bu dari teman-teman juga, kemudian saya juga akan lebih fokus untuk menjadi coach yang baik gitu. Oke, dari percakapan kita di pasca observasi ini apa yang Pak Alif dapatkan secara keseluruhan? Saya bisa lebih paham tentang bagaimana kita menjadi coach, kemudian saya juga bisa tahu dan bisa senang bisa berkomunikasi dengan observer. Oke, baik. Semoga nanti ke depan lebih baik lagi ya Pak Alif ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Alif untuk kegiatan pasca observasinya. Semangat terus dan semoga lebih sukses dalam proses coaching. Amin, amin, amin. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Terima kasih, sampai jumpa.